mengangkat satu pujian yang mengatakan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Terbatas kuasa-Mu, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berdoa, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Kepada Kak Sinta, saya berdoa. Ya, Shalom, selamat malam. Bersyukur kepada Tuhan pada malam ini kita bisa sama-sama untuk berkumpul. Oke, kita bersatu di dalam doa terlebih dahulu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk kebaikan-Mu. Tidak henti-hentinya kami berterima kasih kepadamu atas kesempatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terlebih kami bersyukur malam ini Tuhan kami bisa sama-sama mendengarkan firman-Mu. Tolong kami agar kami bisa mengerti dan memahami firman-Mu. Sertai harap hamba-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengurapi dan memimpin hamba-Mu ketika menyampaikan firman Tuhan.
Biarlah Engkau berkata-kata melalui hamba-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik. Baik teman-teman, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita pada malam ini yang terambil di dalam Yohanes pasal 3. Yohanes pasal 3 ayat 30. Saya akan membacakan bagi kita semuanya, Yohanes pasal 3 ayat 30, dan saya berharap teman-teman bisa menghafal bagian ini karena bagian ini sangat begitu singkat. Dan bahkan dalam waktu sekali kita baca, pasti kita bisa menghafalnya. Ya. Yohanes pasal 3 ayat 30, beginilah firman Tuhan, ia harus makin besar tapi aku harus makin kecil. Sekali lagi, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Teman-teman, ini renungan firman Tuhan yang sangat indah kata-katanya ya. Seorang yang begitu luar biasa, seorang yang hebat di masa itu, seorang yang terkenal. Kalau sekarang ibarat kata, siapa artis yang terkenal sekarang ya? Yang Ikatan Cinta itu, siapa namanya? Ada yang tahu teman-teman nama yang pemain sinetron yang Ikatan Cinta? Atau ada yang cowoknya yang paling keren? Siapa namanya? Arya Saloka pacar aku. Arya Saloka pacar aku, ya benar sekali, Arya Saloka ya. Keren banget ya, itu yang paling terkenal sekarang, Arya Saloka. Oke teman-teman, terima kasih sudah menjawab. Mungkin dia adalah orang yang paling terkenal di zaman sekarang, paling hebat, dikagumi di TikTok, di YouTube, di mana-mana, di Facebook, di mana-mana, IG terkenal ya. Bagi yang mengikuti dia pasti terkenal, tapi bagi yang tidak mengikuti pasti tidak terkenal ya. Tapi teman-teman, kita bisa melihat artis-artis yang begitu banyak terkenal, artis-artis yang begitu banyak kita kagumi, tetapi ada artis yang luar biasa di masa Tuhan Yesus juga, di masa Perjanjian Baru. Artis yang begitu hebat, dia bisa menyembuhkan, dia bisa membaptis, dan dia itu memiliki begitu banyak pengikut. Tetapi dengan hebatnya, dengan kerendahan hatinya dia mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Di dalam popularitasnya, di dalam popularitasnya yang begitu canggih, yang begitu hebat, tetapi dia berani mengatakan, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang mengatakan ini? Teman-teman tahu? Tentu bukan saya, teman-teman. Saya tidak mengatakan ini. Kalau saya yang mengatakan ini, pasti dari dulu saya sudah terkenal, tapi sampai sekarang saya masih belum mengatakan ini. Teman-teman tahu ini siapa? Ini adalah Yohanes. Dia adalah orang yang terkenal di masa Tuhan Yesus. Dia paling dikagumi dan begitu banyak murid yang mengikuti dia. Begitu banyak orang-orang yang mengagumi dia. Karena begitu banyak yang dia lakukan, terutama banyak orang yang memberi diri dibaptis. Tetapi di dalam situasi yang dia terkenal, orang begitu mengenalnya, tapi suatu hari ternyata ada yang terjadi, ada peristiwa yang membuat Yohanes ditantang. Apakah dia bisa menunjukkan kerendahan hatinya di balik rasa hebatnya, di balik terkenalnya, atau di balik kesuksesan yang dia miliki pada saat itu. Yohanes itu adalah salah satu nabi yang Tuhan pilih, yang Tuhan persiapkan untuk mempersiapkan jalan untuk siapa? Untuk Kristus. Dia adalah nabi yang hebat, nabi yang mengikuti panggilannya dengan sungguh-sungguh, yang menyadari siapa dirinya, yang menyadari panggilannya. Ya, dia adalah orang yang terkenal di masa itu. Tetapi di balik terkenalnya, dia memiliki sikap yang luar biasa, yaitu dia menunjukkan kerendahan hatinya kepada murid-muridnya. Teman-teman, pada waktu itu ketika Yesus sudah mulai muncul, sebelum Yesus muncul, yang paling duluan adalah Yohanes. Dia membaptis orang begitu banyak, dia mengajak orang untuk percaya Tuhan. Dengan tujuan apa? Orang-orang yang sudah dipilih ini, orang-orang yang sudah membaptis diri ini, bukan untuk percaya kepada Yohanes, melainkan percaya kepada Yesus yang akan datang.
Oleh karena itulah Yohanes disebut nabi yang akan mempersiapkan jalan untuk Yesus. Dan Yohanes menyadari itu. Dia tidak bermaksud untuk menjadi terkenal di masa itu. Dia tidak ada tujuan sama sekali. Dan bahkan dia tidak berpikir kalau dia bisa terkenal di masa itu. Tetapi di balik semua itu ada tantangan iman yang harus ia hadapi. Kenapa saya mengatakan dia menghadapi tantangan iman? Ketika dia terkenal, tiba-tiba Yesus muncul. Yesus muncul dan Yesus pun memberi diri dibaptis. Ketika Yesus dibaptis, Yesus juga melakukan membaptis begitu banyak orang. Dan ketika murid-murid Yohanes datang kepada Yesus pada saat itu, ketika mereka melihat bahwa Yesus begitu banyak orang yang mengikuti dia, begitu banyak orang yang mau datang kepada Yesus. Dan yang mengikuti Yohanes semakin berkurang. Yang mengikuti Yohanes semakin berkurang. Dan murid-muridnya mengatakan, lihat, pengikut kita yang tadinya bersama dengan kita, sekarang tidak bersama-sama dengan kita lagi. Tapi di mana? Mereka sekarang mengikut orang yang baru itu. Siapa? Yesus. Murid-murid merasa bahwa dengan mereka memprovokasi Yohanes, dengan mereka mengatakan demikian, Yohanes akan merasa marah. Yohanes akan memberikan tindakan yang bisa membuat Yohanes marah. Atau mungkin yang membuat Yohanes membenci Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya tidak. Yohanes justru memberikan satu pernyataan yang begitu indah, yang begitu menyentuh hati, yang sungguh-sungguh kita baca atau hati kita yang bisa kita baca pada hari ini. Yang mengatakan, ia harus semakin besar, tapi aku harus semakin kecil. Teman-teman, di dalam pernyataan yang lain, di dalam ayat yang lain, Yohanes sempat mengatakan, dia mengatakan, bahkan menyentuh tali kasutnya pun aku tidak layak. Menyentuh kasut siapa? Menyentuh bajunya, menyentuh apa yang dipakai Yesus pun. Yohanes mengatakan, aku tidak layak. Jadi Yohanes mau menunjukkan apa? Dia tahu bahwa yang datang itu bukanlah manusia biasa. Tetapi yang datang itu adalah orang yang luar biasa. Yang memiliki kekuatan lebih daripada dia. Yang bisa menyelamatkan semua manusia. Yohanes menyadari itu. Itulah yang membuat Yohanes tidak menyombongkan diri. Dia sadar siapa dirinya. Jadi teman-teman, apa yang ingin kita pelajari pada malam ini? Bagaimana kita supaya kita tidak menjadi sombong? Bagaimana supaya kita tidak menjadi iri hati ketika kita sudah mulai terangkat atau kita sudah mulai terkenal atau mungkin kita dikagumi oleh banyak orang. Tiba-tiba ada yang datang yang justru mengganggu kenyamanan atau kebahagiaan kita. Apakah apa yang harus kita lakukan kepada orang tersebut? Yang pertama adalah akui bahwa setiap orang memiliki kelebihan. Teman-teman, untuk mengakui orang memiliki kelebihan daripada kita, itu bukan hal yang mudah. Apalagi kalau kita sudah memiliki yang namanya kehebatan, yang namanya kepintaran, yang sebelumnya tidak ada yang lebih daripada kita. Tapi sekarang orang itu hadir dan dia bahkan lebih bisa matematika, lebih bisa bahasa Inggris, lebih bisa menyampaikan firman Tuhan dengan begitu luar biasa. Tapi saya hanya bisa menulis, saya hanya bisa melakukan sesuatu yang sederhana. Jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan kelebihan orang lain. Kalau kita membandingkan diri kita dengan kelebihan orang lain, percayalah, kita bukan justru menjadi lebih baik, tetapi kita akan merasa iri. Karena kenapa? Kita selalu membandingkan diri kita dengan kelebihan mereka. Dengan tujuan apa? Di dalam hati kita, saya mau mengalahkan dia, saya mau lebih daripada dia. Tetapi demikianlah tidak diperbolehkan. Tetapi kita harus mengakui bahwa orang itu memiliki kelebihan. Dan saya mau belajar dari kelebihannya supaya saya bisa menjadi lebih baik. Teman-teman, itulah hal yang pertama yang harus kita lakukan. Mengakui bahwa orang lain memiliki kelebihan dan memiliki juga kelemahannya. Ketika kita berani mengatakan itu, kita juga akan bisa menjaga supaya kita tidak iri hati kepada teman-teman atau saudara kita. Iri hati, kita merasa bahwa dosa iri hati itu tidak terlalu berbahaya. Tetapi sebenarnya dosa iri hati itu sangat berbahaya. Dimulai dari hal kecil, teman-teman. Dimulai dari hal yang sederhana. Kita tidak menyukai dia, kemudian lama-kelamaan kita timbul kebencian di dalam hati kita, dan kita tidak menyukai. Setelah kita tidak menyukai, kita bisa saja membicarakan hal buruk tentang dia untuk menjatuhkan dia. Dan bahkan
dengan ucapan-ucapan kita bisa membunuh orang lain. Iri hati sepertinya kata-kata yang sederhana, yang tidak akan menyakiti orang lain. Tetapi sesungguhnya iri hati akan timbul ketika kita tidak mengakui bahwa orang lain juga memiliki kelebihan dan kelemahan. Hal yang kedua yang harus kita lakukan adalah kita berdoa kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa membuang rasa iri hati kita di dalam diri kita, kecuali kita berdoa kepada Tuhan. Dosa sudah ada di dalam diri kita, kesombongan, iri hati, seks, semua dosa ada di dalam diri kita. Tidak ada yang tidak ada. Tetapi bagaimana kita mengatasi dosa itu yang paling penting. Sekalipun kita sudah ditebus oleh darah Kristus, kita percaya bahwa kita sudah diselamatkan, tetapi dosa itu selalu ada di dalam diri kita. Apapun itu pasti selalu ada. Oleh karena itu Rasul Paulus mengatakan, apa yang tidak ingin saya lakukan justru itu yang saya ingin lakukan. Karena kenapa? Paulus menyadari, saya sudah percaya dengan Tuhan, tetapi saya tahu masih ada keinginan di dalam diri saya. Oleh karena itu Paulus mengakui bahwa ketika duri itu ada, duri itu kemungkinan adalah penyakit atau mungkin juga ada kelemahan di dalam diri Paulus. Tetapi pada malam ini saya mau mengatakan juga bahwa duri itu bisa menjadi dosa, bisa menjadi sesuatu yang ada di dalam diri kita yang tidak pernah terselesaikan. Dan itu harus benar-benar sungguh-sungguh kita minta pimpinan Tuhan untuk melepaskan. Terutama adalah dosa iri hati yang tidak sering kali kita tidak sadari. Iri hati itu kadang-kala kita tidak sadari teman-teman. Kita menganggap saya cuma tidak suka, sekedar tidak suka karena dia seperti itu. Tapi sebenarnya berhati-hatilah ketika kita tidak menyukai orang lain. Sesungguhnya kita perlu berdoa kepada Tuhan. Apakah saya tidak menyukainya karena perbuatannya atau karena dia lebih hebat dari saya sehingga saya merasa sakit hati. Tetapi biarlah kita belajar dari siapa? Dari Yohanes. Dia mengakui siapa Yesus. Dia mengakui siapa dirinya. Bahwa dia hanya manusia biasa yang tidak ada apa-apanya. Tetapi Yesus lebih luar biasa daripada dia. Dia tahu Yesus lebih lebih istimewa daripada dirinya. Dan dia tahu dia kepada siapa dia memohon untuk kuat di dalam pelayannya. Yaitu kepada Tuhan yang selalu memampukan dia. Demikianlah firman Tuhan pada malam ini teman-teman. Biarlah di dalam kehidupan kita, kita juga berani mengatakan ketika kita mengalami masalah, kita berdoa untuk mengakui setiap kelebihan dan kelemahan orang lain. Dan mintalah pimpinan Tuhan untuk selalu menolong kita dalam segala hal. Demikian firman Tuhan pada malam ini. Minta dengan kasih Wayan memimpin kita di dalam doa.